Jebret Team, Komentator Challenge is back dan sekarang udah masuk season 2. Di tengah serunya hajatan bola Eropa, CAF dan Jebret Team bikin sebuah turnamen yang pasti kalian udah tunggu-tunggu. Kapan lagi momen buat kalian menjadi pandit dan juga komentator yang ditonton oleh ribuan orang. Caranya gimana untuk kalian menjadi pandit dan komentator itu? Langsung aja cek Instagram dari CAF dan juga Jebret Media. Ingat, ada hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan untuk menjadi pandit di level nasional. Langsung aja cek sekarang. Halo Jebret Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Jebret Team, ketemu lagi kita hari Rabu. Tentu kita bakal bahas review 16 besar yang baru aja kelar. Kita bakal bahas 4 pertandingan dalam 4 episode berbeda. Jadi jangan lupa untuk nonton episode per episode. Hari ini kita bersama pandit dari official broadcaster hajatan bola Eropa. Betul, alhamdulillah. Luar biasa. Masih berlanjut. Masih berlanjut. Dan juga official. Ah, ini selalu official kalau yang ini. Ada Koci. Eksklusif official. Eksklusif official. Yang keren-keren lah pokoknya lah kalau Koci. Yang lagi seneng. Lagi udah happy. bunga-bunga karena Belandanya lolos. Oke? Tapi sebelum kita ke Belanda nanti kita mulai dari Prancis. Yang kayaknya masih melanjutkan performa underperformnya ya. Iya, betul. Lu ngeliat gimana kemarin menghadapi Belgia? Lawan Belgia kemarin masih kayak Prancis yang sama. Tadinya gue pikir ketika mereka masuk di fase knockout, gue pikir akan jadi wajah Prancis yang berbeda lah ketimbang mereka pertandingannya di fase grup. Tapi ternyata masih sama aja. Penguasaan bola ya itu nggak usah ditanya. Prancis selalu bisa nguasain bola sebenarnya. Secara mayoritas game mereka selalu bisa nguasain bola. Dan nyiptain peluang juga masih bisa, tapi konversinya gue ngeliat emang tahun ini lagi parah banget Prancis di hajatan Piala Eropa kali ini. Dan gue lihat bukan cuma si Mbappe-nya doang yang lagi nggak terlalu perform dalam soal konversi peluang, tapi pemain-pemain lain di lini depannya, Marcus Thuram juga nggak perform, dan Griezmann yang diharapkan punya sisi kreativitas itu juga nggak terlalu berpengaruh besar banget kalau gue lihat kemarin. Dan ini sih jujur jadi alarm bahaya juga ya menurut gue di Prancis bagi mereka di menghadapi fase knockout ke depannya. Ini masih banget kelihatan kalau mereka tuh masih kesulitan dalam soal konversi. Ini beda banget dibandingkan Prancis di turnamen-turnamen major sebelumnya, karena walaupun mereka biasanya 1 peluang jadi gol, 2 peluang bisa manfaatin konversi jadi gol, tapi di musim kali ini di hajatan Piala Eropa ini Prancis lagi tumpul banget kalau gue bilang. Ya tadi soal konversi juga dari 19 peluang yang mereka ciptakan, shot yang mereka ciptakan cuma 2 yang jadi on target. Iya. Kalau Belgia pun karena emang mereka memilih atau kesulitan terbatas bermain ya. open gitu kan. Betul. Lu lihat Belgia sendiri gimana? Belgia sendiri masih nggak ada obat ya. Sebenarnya nggak ada obat bukan dalam artian nggak ada Positif. obat jagonya, tapi dalam nggak ada obat ini tim emang nggak kemana-mana lagi kalau gue bilang si Belgia. Maupun dibilang pelatihnya ini fleksibel lah, suka otak-atik formasi kayak gimana-gimana. Dan kemarin kan juga variasi formasi yang berbeda. Dia mainin Openda dari awal sebagai partnership di lini depan sama Lukaku. Tapi kalau soal daya gedor ini masih nggak beda. Dan kedua tim uniknya 3 terbawah dalam urusan soal konversi peluang di hajatan Piala Eropa. Jadi gue ngeliat 2 tim ini emang parah banget klinikalnya, ini masih PR banget. Dan beruntung Belgia pulang akhirnya, itu hukuman bagi dia karena nggak klinikal dan mainnya nggak serta-merta bikin manfaatin peluang, itu fatal bagi mereka. Dan gue sih fine-fine aja Belgia pulang akhirnya. Maka sekarang sama Koci kita sedikit bedah lebih dalam Koci. Dari permainan Prancis dan Belgia. Kalau buat yang mungkin melewati pertandingan tersebut, apa yang bisa lu gambarkan dari game tersebut secara Main kayak tai. That's it. That's it. Gak ada game plan, nothing. Ya. Tengahnya nggak jalan, nggak ada distribusi, ngandelin crossing dari sayap. Counter Belgia nggak jalan. Siapa yang ke depan, siapa yang di tengah nggak ada. De Bruyne kemarin juga jelek passingnya. Walaupun golnya luck ya. Iya. Gol dua-dua nggak layak lolos itu. Seharusnya. Iya. Iya, karena emang secara perform jelek banget Prancis gitu. Di game kemarin Coach Belgia memilih skema yang berbeda. Tadi Rizal udah bilang bahwa si Kevin De Bruyne lebih mundur ke belakang karena cuma Onana doang kan DM-nya. Jadi Itu sudah dilakukan di match pertama kok nggak salah. Pas mereka ketinggalan. Respon mereka setelah Lupa, ketinggalan iya. gitu ya. Iya. Baik pertama atau kedua itu juga si itu terlalu jauh, terlalu Belakang kan, si Kevin De terlalu Bruyne. deep playmaker ya. Nah, apa Tedesco kenapa main kayak begitu ya? Nggak ngerti lah. Gue jadi KBVB kalau nggak salah namanya. Belgia.
Koninklijk Belgische voetbalbond. Kalau gue jadi itu, PSSI-nya Belgia. kalau gue jadi mereka, gue pecat Tedesco. Ya. Asli. 2 tahun nggak Lu apa-apain. bisa, nggak, ini bukan alasan, bukan golden generation atau pas-pasan bla bla. Rangnick bisa kok. At least identitas dulu, mulai dari sana dulu, bukan menang kalah, identitas. Rangnick dengan pemain pas-pasan bisa menunjukkan itu. Karena kualitasnya pas-pasan, Austria kita lihat kemarin nggak lolos. Iya. Belgia nggak ada identitas sama sekali. Padahal lu punya Tielemans, lu pasangin Onana. Sendiri lagi. Witsel masih bisa main. Banyak yang Bakayoko juga untuk gue bagus. Ya, 14. I mean, lu pasang Deadwood semua itu. Onana pemain kayak apa ya? Pemain yang bikin pemain tengah nggak nyaman, nggak itu ya pemain kayak Onana itu. Nggak meyakinkan lini Nggak belakang. Ya? meyakinkan di tengah sama sekali. Padahal itu posisi penting. Waktu mereka menang itu kan juga Tielemans yang main. Iya, dari awal. Iya. Tielemans dari awal. Dan ini menunjukkan emang Tedesco ini kan mereka sebelumnya di babak kualifikasi emang nggak pernah kalah sebenarnya. Rapornya Top positif. scorer Lukaku. Lukakunya top skor. Tapi malah pas mulai hajatan bola Eropanya baru mulai itu nyoba-nyoba Nggak, itu. Coach. lawannya Itu menurut siapa juga di itu fase pas. kualifikasi bisa dikatakan nih faktor lawannya juga mungkin di Iya, bawah mereka jauh. lawannya cupu. Tapi dalam artian gini coach, mereka di babak kualifikasi punya pattern main yang bisa nganterin mereka ke kemenangan. Kenapa pasti mulai hajatan bola Piala Eropanya udah mulai otak-atik, mulai lagi otak-atik. Apa Zal yang paling beda di taktikal. kualifikasi dan di fase final turnamen ini? Yang paling beda lini tengahnya sejujurnya. Kalau untuk komposisi lini belakang mereka sebenarnya udah firm. Mereka selalu main dengan 4 back, itu selalu mereka lakuin. Tapi di lini tengah kalau lu perhatiin di hajatan bola Eropa kali ini udah 4 game, selalu komposisinya berubah-ubah. De Bruyne kadang main sebagai number 10, Iya. kadang digeser lagi jadi gelandang dalam juga partnernya si Onana, dan Tielemans main bagus di fase grup ketika dia dicoba ketika menghadapi Rumania. Itu satu-satunya kemenangan yang mereka raih. Tapi abis menang justru sekarang nggak dimainin lagi Tielemans. Ini menandakan pelatih ini mungkin bukan urusan taktikal, tapi kalau gue jujur sorry to say trying to be clever lah, terlalu mencoba untuk kelihatan smart, pengen kelihatan pinter, nyoba-nyoba taktik berbagai macam, dan akhirnya kalau udah babak kayak begini berhadapan dengan Prancis yang sebenarnya nggak bagus-bagus banget, tapi Prancis unggul di pengalaman. Kalau gue bilang ya dihukum dengan cara kayak gini, lu ketinggalan lu nggak bisa ngerespon lagi kalau gue bilang untuk Dan Prancis kalau dia harus milih salah satu ya Prancis Prancis, lebih layak. Nggak banyak peluang juga sih. Better from the worst. Iya, Iya. faktor itu. Tapi ya ini dua tim menyedihkan performanya. Kemarin Belgia pakai 2 striker Coach Openda sama Lukaku, nggak merubah apapun juga kan? Nggak ngaruh. Gini ya, identitas itu bisa dilihat kalau mulai dari akurasi passing. Kalau akurasi passing lu bagus, mengalir lu, oh ini tujuannya, jelas lah. Iya. Openda kemana, Lukaku kemana, De Bruyne kemana, Nutema, create chances. Ujung-ujungnya peluang juga dari skill individu kan, dari shooting lah, dari apa. Kemarin kan gue udah bilang ini hajatan bola Eropa yang paling jelek Quality. selama gue nonton bola 45 Sebagai tahun. level Kualitasnya. Dan itu bukan Belgia, Prancis, Portugal untuk gue nggak layak lolos juga. Yang menang lawan Slovakia adu penalti loh. Itu si tolol Sesko aja nggak bisa masuk 1 lawan 1. Kalau kejadian PP Iya, blunder terus selesai. dihukum Iya, dengan selesai. Sesko. Padahal Tesco PP is one of the best player. Iya, Tapi ya 41 it menit. happens. Iya. Lo Cuman intinya kembali ke Belgia, begitu banyak tim yang Belanda juga 2 match terakhir katro, tapi untung bangkit lagi. Yep. Iya kan? Cuman untuk gue sih ya it's very poor. Very poor. mengingat mereka peringkat 3 dunia quality. loh. Iya. Dan awet biasanya Dan selalu awet. tiga Makanya besar gue di bilang sana. dari mana ini peringkat 3 main kayak gini. Iya, dan Format kayak begini. kalau untuk Belgia sendiri gue masih heran ya. Carrasco ini total udah main total 3 kali kalau nggak salah di hajatan bola Back Eropa kiri, ini, dan sayap kiri. posisinya selalu berubah-ubah Back dalam Back kiri. Iya, Iya, awal back kiri, back sayap kiri, kiri, sayap habis kanan. itu sayap, dan sekarang mundur lagi ke Iya. tengah. Dan itu menurut gue formasi yang kemarin agak riskan juga sebenarnya untuk dicoba kayak gitu, karena Carrasco udah lama banget dia bahkan hampir nggak pernah main sebagai partnership di lini gandang kan. Coba itu gue sebagai mantan pelatih, coba itu bebas, tapi pas friendly match. Bukan di ajang begini. Bukan di ajang kayak begini. Di ajang kayak begini lu udah tahu tim pertama, tim kedua, Ya. tim ketiga. Skema ini pakai lawan pemain tim ini. lebih bagus gue pakai midfielder ini. Lawan tim yang lemah gue pakai midfielder ini. Lawan penyerang gue pakai ini, wingernya gue pakai ini, wingbacknya gue pakai ini. Itu semua udah ada di atas kertas. Nggak lu coba-coba kayak begini. Mungkin yang berbeda adalah Coach kedalaman squad dari Prancis dan juga Belgia. Saat mentok Prancis masih punya pilihan di bench. Belgia terlimit banget kan kualitas benchnya. Iya, tapi
kalau lu bilang begitu, Prancis main kayak tai juga. Samanya, cuman ya paling nggak masih mending benchnya lumayan gitu. Iya. Iya, Kalau Muani ada di atas kertas lumayan, tapi Iya. itu hanya di atas kertas. Iya, Belgia satu Lukaku Jadi nggak ada, nggak siapa benchnya? kelihatan. Tapi kalau Iya. soal ngomongin soal band, sebenarnya mereka ada beberapa pemain yang bersama klubnya sebenarnya cukup benar iya, ya. di klub bisa aja bagus. Lagi-lagi Tedesco nggak ngelakuin upaya berani, gue pengen nyoba dia. Iya. Bakayoko sempat dicoba di match pertama, tapi habis itu dipirit-pirit lagi. Luke Bacchio itu juga dicoba, tapi nggak terlalu perform juga. Dan masih ada Iya, nama iya, kayak iya, nama-nama yang disebut tadi, Catalauruh gitu-gitu kan sebenarnya bisa dicoba, tapi stick with the player yang mereka starting, dan itu kan udah kelihatan nggak works menurut gue. Iya, Dan ini hukuman buat Belgia, makanya gue bilang Mereka punya layak back untuk kiri lolos. terbaik di Belgia, anak muda siapa? De Cooper. De Cooper. Ya ada De itu. Cooper Itu nggak dipasang juga. sama sekali. Iya. Malah Karas gue jadi bek kiri pernah. Iya. Dipaksa di awal Gue itu. nggak ngerti. Seriously, ini Tedesco maunya apa nggak paham. Makanya gue bilang, kalau gue bener-bener gue pecat. Lu udah 2 musim melewatkan event terbesar. Harusnya di sini lu memetik buah latihan 2 tahun itu. Ternyata flop. Bukan soal menang kalahnya. Bukan soal menang kalah. Performance wise. Betul, bukan soal menang kalah. Tapi performance lu bener-bener sangat memalukan. Dan yang lebih gue kecewa lagi sama Tedesco kan, dalam persiapan dia bahkan clash sama Thibaut Courtois kan. Thibaut Courtois bilang ini pelatih Makanya pembohong. dia nggak mau dibawa. Iya, makanya nggak mau dibawa karena pembohong, karena Tedesco ini juga manajemennya sama media menurut gue kurang bagus Kurang juga, oke karena dia PR-nya ngomong ke Tedesco ini orang apa sih? Jerman? Jerman Itali. Karirnya banyak kan di Jerman. Paspornya Jerman. Lahir di Jerman, paspor Jerman. Iya. Oh. Pengalaman juga ngelatih tim-tim Jerman segala macam. Jadi Oh, menurut Itu gue pun nggak pernah sukses loh. iya, dipecat kan. Di Leipzig, Schalke iya, juga. Schalke dari 14 ke dari Iya. peringkat 4 ke peringkat Padahal 14. Leipzignya sebelum dia angkut juga Oke, Leipzig yang Liga pemain Champion. orbitannya bagus Iya, banget. di Tapi bawah sejak dia yang dipegang malah turun. Yang jadi tolol turun. siapa? Iya, Ke tim ininya. Manajemen yang milih dia. Federasi dia. Yang milih dia. Ya sayang sih sebenarnya, dalam kualifikasi bagus ternyata masih coba-coba juga di Iya. hajatannya itu ya layak Udah lah. pulang lah, layak pulang Iya, banget si iya. Belgia itu. Dan nggak layak untuk di peringkat 3 dunia ya. Oke, Sangat. sekarang kita ke Prancisnya. Nah. Belum bikin gol dari open play, Jal. Ini tim Yap. gua, Jal. Belum. Gue bilang bapuk, cuman seancur apa sebenarnya sih? Dari soal kacamata Anda, Bung? seancur apa kan pasti pertanyaannya, ini butuhnya apa lagi sih? Dalam artian kan gue mengharapkan Giro ya, tapi apakah Giro kalau dimainin masih Giro yang sama kayak mereka pas nganterin jadi juara dunia? Gue udah nggak yakin sama hal itu. Gue yakin Giro juga udah bukan kualitas yang levelnya top tier, top ini bisa partnership sama Mbappe masih bagus juga. Jadi gue ngeliat emang masalahnya terutama di lini depan ya. Kalau lini tengah ternyata surprisingly Kante masih punya energi dan juga punya fisikal yang biasa bisa menangin bola selayaknya Kante yang biasa dia lakuin lah. Tapi untuk lini depan ya Mbappe pun juga gue bilang jujur lagi underperform juga di hajatan bola Eropa kali ini. Gue jujur bilang Mbappe underperform, dan pemain-pemain yang mereka coba di sayap kemarin coba lagi akhirnya Griezmann mainnya Griezmann malah di jadi kanan. sayap, dan kelihatan Griezmann udah nggak punya kecepatan kayak dulu lagi, Ya. udah beda banget, dan segi kreativitasnya juga justru makin nggak kelihatan makin kesini di kemarin ya, khusus di knockout aja Belgia. Griezmann nggak terlalu kelihatan. Jadi menurut gue yang kunci yang harus mereka atasin itu ya lini depannya itu, sosok pemantulnya itu. Gue ngeliat Thuram seharusnya bisa ngelakuin itu karena di Inter pun dia juga bisa ngelakuin itu, tapi somehow apakah bolanya emang kurang cocok sama bola yang dia inginkan atau gimana, ya ini terjadinya secara kolektif akhirnya. Lini depan semuanya tumpul banget dan praktis belum ada gol open play dan cuma ada 1 gol dari penalti doang ya si Mbappe. Jadi Golnya menurut gue ini alarm sih jujur buat Prancis. Malah Kante yang ngegendong. Iya. Physicalnya surprisingly masih Iya. oke loh Kante. Apa dosa-dosa Deschamps, Koci, di hajatan Gak ada pertandingan? dosa, emang dari dulu gue bilang ini pelatih miskin taktik juga. Sama kayak Ancelotti, sama kayak Mourinho, cuman ngandelin skill aja. Individu. Pada saat skillnya drop, nah inilah kenapa gue bilang betapa pentingnya lu harus punya sistem. Kalau lu punya sistem, lu nggak ngandelin nama besar. Nama besar ini juga manusia. Lihat Inggris, sama kayak Southgate. Lihat Inggris, nama besar semua, tapi nggak ada sistem. Pada saat drop, siapa lu mau turunin? Tapi kalau lu punya sistem, nama besar lagi jelek, lu geser sistem bermain, Ya. pakai pemain-pemain nggak penting. Swiss, Austria. Kayak Swiss, Austria. Bahkan agak kurang dikit Denmark mungkin. Iya kan? Nah, nggak ada. Cuman orang kita kan ngelihatnya nama besar, skor menang, ini itu juara. Kalau lu juara, lu kayak taktik kayak, bahkan banyak pandit yang tolol juga. Yang nggak paham yang gue maksud. Ya. Gue disindir-sindir di sosmed. Menang berapa trofi kok katanya miskin taktik. Kan goblok gitu, gue ketawa aja loh. Ya bahwa lu goblok jangan ngajak-ngajak gue, kasarnya begitu kan. Bahwa nggak ada korelasinya dengan menang trofi dan gaya permainan. Ya. Lu bisa menang, lu boleh miskin taktik dan menang banyak trofi. Kalau pemain lu hebat sekarang, dan yang hebat siapa di Madrid? Vini.
Bukan scoutingnya. Oh. Pembelian pemain. Salafat. Itu luar biasa Madrid, pembelian pemain. Makanya Varane sama Casemiro bilang, Nggak masalah. di Madrid kita lebih nyaman karena kita diberi kebebasan. Ya iyalah, diberi kebebasan, nggak bermain dalam sistem, ya artinya lu main asal main aja lo. Kan keluarin kemampuan terbaik tapi Iya. coach kalau begitu. Pak. Iya, Masing-masing karena harus nggak keluarin, bermain kan? dalam sistem, ya bermain aja. Konsistensi Nah, nggak ada. Nggak ada konsistensi, tergantung form. Kalau pemain lu Gede. berkualitas semua kayak Madrid, you win many trophy. Dan yang menang trofi di Madrid kan bukan Ancelotti doang, Mourinho juga menang, Zidane juga menang. Di situ kan kelihatan bahwa yang hebat scoutingnya Perez itu yang luar biasa, Ya. bukan pelatihnya. Papi Tapi Veres. kalau soal Prancis kan kalau ngomongin kualitas, gue yakin pemain-pemainnya masih memiliki kualitas yang kualitas Absolutely. Bagus Masih banget. ada gitu. Pasti. Tapi kalau gue lihat pembeda yang krusial banget pembedanya dibanding di major turnamen bersama Deschamps sebelumnya kan total dari 3 dari 4 major turnamen mereka selalu final kan sebenarnya. Euro final, Piala Dunia lagi Ya, final. cuman lu Habis lihat bola juga, Eropa lagi final. enggak, lu jangan, enggak, Maksudnya gini coach. lu jangan kardus, jangan ngelihat final atau enggak final. Nggak, maksudnya proses menuju final lah. Kalau yang dulu at least mereka masih nunjukin 1-2 momen yang Lu kualitas lihat proses sebenarnya. yang menuju final, Prancis terutama. Siapa yang gendong Prancis di Piala Dunia terakhir di Qatar? Mbappe. Kalau itu Mbappe, yang sebelumnya murni Kante. Mbappe. Ya maksudnya ini, kalau di yang waktu lalu-lalu masih ada momen 1-2 sparks momen magic lah yang ditunjukkan oleh pemain. Tapi di turnamen kali ini itu nggak gue lihat sama Karena sekali. pemain bintangnya lagi drop. Nah itu mungkin ada kaitannya, gue entah kenapa. Gue sih teori gue ya kenapa pemain-pemain bintang lagi drop dan juga kenapa negara-negara yang kelihatannya di atas kertas lebih diunggulkan agak kesusul. Karena beberapa pemain itu emang overuse juga di fase klubnya. Di klubnya masing-masing mereka overuse dan juga mereka nggak fit 100% dan gue ngeliat ini berdampak kolektif banget. Lu kalau gua lihat bilang. nanti Mbappe ke Madrid luar biasa, Bellingham ke Madrid main keren lagi, Kane ke Munchen keren, Declan Rice ke Arsenal main keren, Kevin De Bruyne ke City main bagus semua. Karena dengan Kembali sistemnya lagi, masing-masing. Iya. Ya di sinilah peran pelatih itu penting. Terlalu banyak di Eropa pelatih yang pegang timnas banyak, nggak semuanya pelatih yang nggak punya job, Pengangguran. yang nggak laku. Pelatih yang hebat pegang klub semua, dan ini yang terjadilah. Southgate, Deschamps, Tedesco, bahkan Koeman kan nggak ada kerjaan, habis dipecat dari Barca, masuk lagi. Tapi Koeman di seri pertama kan masih bagus. Nah maka dari itu gue bilang, ya ini kualitasnya parah, murni bukan pemainnya, Ya. pelatihnya. Iya. Pelatih nggak bisa, nggak usah jelek-jeleknya. Mourinho kalau sekarang main di pegang salah satu tim itu mungkin jadi salah satu pelatih yang terbaik di Terbaik. turnamen ini. Ya. Murni karena manajemen, management. mental segala Dan di macam timnas dia. begitu kan lebih pentingnya daripada klub. Di timnas begitu Di karena Perform of the day. persiapannya sangat pendek kan. Pendek, iya. Iya. Ancelotti sama Mourinho akan jadi pelatih timnas yang bagus. Dan nggak cuma Kante yang mendapatkan pujian banyak, ada satu-satunya pemain selama hajatan Eropa yang nggak pernah loss of possession. Yaitu William Saliba. Saliba. Nggak pernah kehilangan. Semua pemain, even Van Dijk kehilangan position. Iya. Nggak pernah salah Benar. passing. Saliba nggak pernah. Satu-satunya pemain. Dan gue ngeliat dia emang nggak kelihatan kayak pemain yang grogi. Saliba baru. kayaknya pernah deh Nggak, sekali. dia gue liat di Opta Sport. Mungkin Nggak lost pernah. Kalau lost possession enggak, lost passingnya salah Iya, satu pernah. lawan salah Belgia. passing pernah Lawan kalau nggak Belgia salah. kemarin. Terus soal kena kecolongan. counter kalau nggak salah. De Bruyne. Iya, Kecolongan De Bruyne, sama iya. Bukan lost possession tapi dia lost ini salah Iya, passing, opsi itu. gitu. Mungkin itu jadi Nggak, pertimbangan. intinya membahayakan lah. Itu pernah. Ya, untungnya Belgia lawan yang lagi enggak. Iya. Betul. Tapi ya kalau- pujian ada dong buat Saliba. Iya, gue justru Oh, iya. suka banget Untuk ke Saliba. umur. Dan juga faktor lain kan dia kalau di timnas Prancis bukan main sebagai center back LCB. yang area kanan kan. Iya, LCB. Dia dimainin jadi LCB dan Iya, kelihatannya bukan biasanya posisi dia. back itu walaupun tampilnya tetap back juga, tapi kalau agak beda sisi doang itu agak shaky juga, permainannya agak berbeda. Tapi gue ngeliat Saliba ya bukan penampilan yang nilainya 9 atau 10 lah, tapi at least selalu solid, at least nggak pernah nunjukin peran di bawah 7 atau Iya. 8. Dia selalu konsisten di level itu dan kelihatan kenapa Deschamps percaya banget akhirnya sama dia. Walaupun sebelum hajatan bola Eropa bilangnya partnernya Upa sama si Konate, Iya. tapi ternyata emang secara kualitas gue setuju banget, emang Saliba ini emang kualitas tim utama Prancis dan ini cover di depannya masih ada Kante juga untungnya dan itu kebantu banget ke Saliba, emang Oke. so far solid banget. Coach, jadi kalau kalah sama Portugal, end of the era ya Deschamps ya? Iya. Dan ya, Sekarang ini mau juara aja tapi Vera. buat Deschamps. Iya. Kalau juara Gua sih- selesai tapi. Au revoir Didier, Monsieur Didier. Kalau gitu kita bakal bahas review dari game-game selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Let's go.
Jebret Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.